ketua pengantinan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Coba Nyonya jelaskan dengan sejujurnya. Cobalah dengan Nyonya renungkan. Saya tidak pernah menemukan. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Coba Nyonya jelaskan dengan jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi memamerkan kesetiaan pada suami Nyonya yang sebetulnya tidak Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan terhadap apa yang diucapkan saudara penuntut umum. Di sini yang dihadiri adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf Yang Mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara. Saya tidak mengadili. Saya hanya membuat suatu simpulan. Saudara penuntut umum, teruskan. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni. Menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta kepada saudara Anwar. Apakah itu betul? Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti. Biarpun kepastian ini tidak penting, dalam bermesraan dengan saudara Anwar, tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati. Itu biasa. Memang begitu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta. Lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya yang membusuk di dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain, saingannya. Perempuan apa sebetulnya? Perempuan pengobrol cinta yang pindah dengan mudah dengan lelaki yang satu dengan lelaki yang lain. Penjual mulut manis, pendusta, atau pembohong? Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan simpulan. Kalau boleh saya bertanya kepada saudara pembela yang terhormat, simpulan apa yang akan ia ambil dari kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara di sini. Saudara-saudara berbicara melalui hakim. Maaf Yang Mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk sementara, sekian dulu Yang Mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya, Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu begitu singkat dengan lelaki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya melawan keinginan itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan terus hidup. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya seorang perempuan sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Lalu saya membulutkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia, karena dia adalah lelaki yang baik dan setia. Dia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukkan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai 2 orang lelaki, tapi kenyataannya saya hanya mencintai seorang Bahri. Lalu, di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya Yang Mulia, Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Dia berusaha sekuatnya untuk membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi, Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak kenal cinta, sejati yang mengawini Nyonya karena nafsu semata. Oh, Tuhan mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga.
Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus, yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama yang Tuhan dengar di pasar atau baca di koran. Tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka kehidupan kemerdekaan mereka berdua. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali. Usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menegakkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang menjadi milik orang banyak. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh, Yang Mulia. Yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya, tapi apa yang diucapkan itu tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu pada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya murni, hanya kebenaran yang bisa menolong saya. Ia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh yang mulia, satu hal yang harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya yang mulia sudi membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarkan cinta Kakanda telah Adinda tolak. Semoga Adinda masih bersedia membacakan surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan Kakanda yang melontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, sehingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa kepada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih yang mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apa ada saudara ingin sampaikan kepada majelis hakim? Ada sedikit, Yang Mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan, sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niatnya sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim. Majelis Hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas sebuah perbuatannya. Oleh karena itulah pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan kepada hati sanubarinya sendiri. Saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini sidang saya mundur beberapa saat.